Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C1240222 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang komponen utama batuan karbonat, yaitu halosem dan matriks. Nah, batuan karbonat sendiri adalah batuan sedimen yang utamanya terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat seperti kalsit, dolomit, dan argonit. Terbentuk dari proses biologis, biokimia, dan presipitasi anorganik di laut dangkal. Contohnya yaitu batu gamping dan dolomit. Nah, batuan karbonat ini sangat penting karena lebih dari 50% reservoir minyak dan gas di dunia merupakan reservoir karbonat. Komponen dasar pembentuknya yaitu butiran, skeletal dan non-skeletal, yang kedua matriks, yang ketiga semen. Nah, apa sih itu pengertian halosem? Jadi, halosem ini merupakan partikel penyusun. Halosem adalah agregat atau butiran batuan karbonat yang menyusun sebagian besar batu gamping terbentuk secara kimiawi atau biokimiawi dalam cekungan pengendapan. Diperkenalkan oleh Volk pada tahun 1959, berfungsi sebagai kerangka butiran kasar. Jenis utamanya meliputi oolit, intraklas, fosil, dan pelet. Peran dalam batuan karbonat, halosem itu yang pertama penyusun dominan dan membentuk kerangka batuan. Yang kedua mempengaruhi sifat batuan karbonat, dalam hal ini porositas dan permeabilitasnya. Yang ketiga berperan dalam tekstur dan klasifikasi batuan karbonat. Faktor pembentukannya yaitu yang pertama presipitasi kimiawi, pembentukan langsung dari larutan. Yang kedua presipitasi biokimiawi, pembentukan dengan bantuan organisme. Nah, jenis-jenis halosem. Yang pertama itu ada skeletal. Skeletal halosem adalah fragmen bioklas dari invertebrata pembentuk karbonat. Mereka membentuk komponen kerangka utama dalam batuan batu gamping. Contoh organismenya yaitu foraminifera, molluska, bivalvia gastropoda, echinodermata, echinoid, crinoid, alga hijau, koral, dan brachiopoda. Lanjut, untuk skeletal ini juga itu dapat diidentifikasi melalui penampang tipis berdasarkan kelompok fauna, jenis organisme, ukuran dan bentuk, mikrostruktur internal, dan komposisi mineraloginya. Lanjut, di indikator lingkungan, skeletal itu menunjukkan kehadiran fauna spesifik seperti moluska di laut dangkal, menunjukkan rasio halosem atau matriks klasifikasi Dunham, dan menunjukkan jenis halosem, mengindikasikan kondisi energi dan kedalaman air. Terus lanjut di jenis halosem yang kedua yaitu non-skeletal, di mana yaitu di non-skeletal ini adalah butiran karbonat yang tidak berasal dari organisme, membentuk sebagian besar batuan karbonat seperti batu gamping tanpa struktur rangka biologis, umumnya terbentuk dari agregasi partikel halus, presipitasi kimia, atau fragmentasi batuan karbonat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada oolit. Contohnya yaitu sferis, lapisan konsentris CaCO3. Tempatnya itu berada di laut dangkal, hangat, dan energi tinggi. Yang kedua ada peloid. Contohnya itu mikrokristalin, bulat, agregasi partikel halus dan biologis. Yang ketiga ada intraklas. Ciri-cirinya yaitu fragmen tererosi, terendapkan, dan
Mikrit rips ups, erosi dan redeposisi. Yang keempat ada pisolit, mirip oolit namun lebih besar, lapisannya konsentris dan kondisinya intertidal. Selanjutnya kita masuk ke matriks, yaitu matriks sebagai pengisi. Matriks berbutir halus pada batuan karbonat, sering juga disebut sebagai lumpur kapur, lime mud, terdiri dari kalsit mikrokristalin. Secara kimiawi contohnya yaitu kalsium karbonat CaCO3. Karakteristik mikrit. Yang pertama itu berbutir halus dan kristal ukuran lempung. Diameter kristalnya 4-5 UM, semi opak. Yang ketiga, terlihat gelap di bawah mikroskop petrografi. Yang keempat, memerlukan SEM untuk detail, tidak terlihat dengan binokular. Dan yang terakhir yaitu padat tanpa kusam, dense dull looking. Yang ketiga, proses pembentukan mikrit. Nah, yang pertama itu adanya penguraian kerangka alga berkapur, lalu endapan lumpur karbonat secara kimiawi, dilanjutkan dengan partikel detritus karbonat kecil, lalu yang terakhir yaitu rekristalisasi lumpur karbonat. Perbandingannya dengan alosem itu, mikrit dia itu mengisi ruang antar alosem, sedangkan alosem kan dia butiran penyusun batuan lebih besar, fosil dan oolit. Contohnya yaitu biomikrit, fragmen fosil dalam mikrit. Kesimpulan dan diskusi. Bagaimana sih interaksi alosem dan mikrit? Yaitu yang pertama penting untuk tekstur dan porositas. Yang kedua mengontrol sirkulasi fluida, dan yang ketiga indikator lingkungan pengendapan. Klasifikasi batuan karbonat, yaitu yang pertama ada Volk, fokus komponen alosem, mikrit dan sparit, dan Dunham, yaitu fokus pada tekstur deposisional grain support, dasar untuk interpretasi fasies dan kualitas reservoir. Relevansi dalam geologi minyak dan gas, yaitu yang pertama dapat memahami properti reservoir karbonat, yang kedua dapat mengidentifikasi zona prospek, dan yang ketiga dapat mengoptimasi strategi eksplorasi dan produksi. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman mengenai komponen utama penyusun batuan karbonat, yaitu alosem dan matriks. Untuk perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.